Perkenalkan, nama saya Haidar Muhammad Naufal dengan NIM A11 2021 13685. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek proposal kami, yaitu optimalisasi chatbot dalam mengidentifikasi dan menangani gejala awal gangguan kesehatan mental. Dan ini untuk anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rizky Maulana Akbar, ketua. Saya sendiri Haidar Muhammad Naufal. Lalu ada Irfan Aziz Wibisono, Nabil Dava Asad Saputra, dan Rocky Yusuf Prabowo. Latar belakang, kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis merupakan aspek penting dalam kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres memiliki dampak serius terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan hubungan sosial seseorang. Kondisi ini juga menjadi beban berat bagi sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia. Rumusan masalah. Namun, meskipun potensi positif dari chatbot AI dalam mendukung kesehatan mental, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitasnya secara menyeluruh. Ini termasuk penelitian tentang bagaimana chatbot dapat diintegrasikan dalam platform kesehatan mental yang ada, sejauh mana dampaknya pada gejala kesehatan mental, dan bagaimana pengguna mengalami interaksi dengan chatbot tersebut. Pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengevaluasi penggunaan chatbot AI sebagai alat yang mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan perawatan kesehatan mental. Mengatasi beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam menyediakan dukungan kesehatan mental yang lebih baik bagi individu dan masyarakat pada umumnya. Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas perawatan kesehatan mental melalui chatbot AI. Tujuan khusus mencakup pengembangan dan evaluasi chatbot AI serta implementasi dalam platform kesehatan mental yang akan mengumpulkan data untuk menilai keberhasilan intervensi ini. State of the art. Ada 5, yaitu AI based and digital mental health apps, balancing need and risk. Yang kedua, effectiveness and safety of using chatbots to improve mental health, systematic review and meta-analysis. Yang ketiga, using AI chatbots to provide self-help depression intervention for university students, a randomized trial of effectiveness. Yang keempat, a comparative study of retrieval based and generative based chatbot using deep learning and machine learning. Yang kelima, a mental health chatbot for regulating emotion, concept and usability test. Kebaruan dalam penelitian yang diusulkan terletak pada integrasi AI berbasis machine learning ke dalam chatbot dengan fokus pada kecerdasan emosi yang secara khusus dirancang untuk mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis di Indonesia. Kebaruan ini juga meliputi kustomisasi budaya dan bahasa Indonesia, aksesibilitas dan jangkauan dari lingkungan klinis dan non-klinis, termasuk wilayah yang akses terhadap profesional kesehatan mental terbatas. Respon chatbot disesuaikan dengan praktis terbaik berdasarkan tindakan klinis, menetapkan standar etika yang berlaku. Untuk penelitian yang pertama, pengembangan chatbot AI yang responsif. Penelitian akan dimulai dengan pengembangan chatbot AI yang responsif terhadap kebutuhan kesehatan mental. Ini akan mencakup penggunaan teknologi pemrosesan bahasa alami terbaru dan model chatbot yang dapat beradaptasi dengan interaksi pengguna. Kedua, integrasi dalam platform kesehatan mental yang ada. Chatbot AI yang dikembangkan akan diintegrasikan dalam platform kesehatan mental yang sudah ada, memungkinkan pengguna yang lebih luas dan akses yang mudah. 3. Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Selama implementasi chatbot, data akan dikumpulkan secara kuantitatif untuk mengukur perubahan gejala kesehatan mental, frekuensi interaksi, dan kepuasan pengguna. Data kualitatif akan dianalisis untuk memahami pengalaman pengguna dalam menggunakan chatbot. Yang keempat,
Analisis data mendalam. Data akan dianalisis menggunakan metode statistik yang canggih untuk mengidentifikasi tren dan dampak dari penggunaan chatbot AI dalam kesehatan mental. Kesimpulan dan kontribusi ilmiah. Hasil penelitian ini akan digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang mendalam tentang efektivitas chatbot dalam mendukung kesehatan mental. Selain itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi literatur ilmiah dan berpotensi memberikan panduan bagi pengembangan layanan kesehatan mental yang lebih baik. Metode penelitian. Bagian ini menjelaskan dataset yang digunakan, termasuk data yang dibuat sendiri dan dari Kaggle. Model chatbot akan dibangun menggunakan mesin learning dan NLP. Tahapan penelitian meliputi eksperimen, analisis hasil, dan implementasi akhir model yang akan berfungsi sebagai chatbot untuk kesehatan mental. Di sini nama atributnya ketiga, yaitu tag, pola, kemudian ada respon. Untuk deskripsinya, tag berisi poin-poin dalam respon dan pola jawaban dijanjikan dalam satu data. Contoh, teman, bully, orang tua, kekerasan, dan lain-lain. Untuk polanya, pola berisi tanggapan yang sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan. Contoh, saya sedang depresi. Teman-teman saya selalu membuli saya. Orang tua saya menelantarkan saya, dan lain-lain. Untuk responnya, berisi jawaban terhadap pertanyaan yang dilontarkan dan sebagai respon dasar bagi chatbot. Contohnya, apa yang membuat dirimu depresi? Bisa ceritain bagi temanmu, mungkin hanya ingin bermain denganmu. Coba ajak bicara baik-baik, dan lain-lain. Keluaran penelitian. Target penelitian ini dirancang untuk memberikan keluaran yang nyata, yaitu aplikasi atau produk chatbot untuk kesehatan mental. Tahapan utama penelitian dikelompokkan dalam target, UTS, dan setelah hasil akhir berupa aplikasi atau produk. Dan ini adalah untuk jadwal pelaksanaannya. Jadwal pelaksanaan proyek ini mencakup tahap-tahap utama seperti telah pustaka, eksperimen, analisa hasil, dan pengembangan aplikasi. Setiap minggu direncanakan dengan aktivitas yang spesifik, memastikan proyek berjalan tepat waktu. Dan di sini akan saya jalankan programnya. Ini adalah untuk programnya. Dan kita harus memasukkan pertanyaan sesuai dengan yang ada di datasetnya. Kita belum menyesuaikannya sehingga lebih mudah untuk diterapkan. Jadi sementara kita memasukkan pertanyaan yang ada di dataset dulu. Harus sama persis. Kalau tidak, nggak akan jalan, nggak akan kebaca oleh chatbotnya. Yang pertama kita coba kategori tidur. Di sini kita akan langsung memasukkan saja chatnya. Lalu di sini chatbot, saya sulit tidur dan sering terbangun di malam hari. Apa yang bisa saya lakukan? Chatbot akan memberikan rekomendasi sesuai dataset yang telah dibuat. Di sini, dokter jika masalah tidur berlanjut, bicarakan dengan dokter atau profesional kesehatan. Lalu kita coba masukkan yang lain. Nah, ini adalah yang tidak terbaca oleh datasetnya. Dan untuk hasilnya bisa langsung turun. Jadi kita harus keluar dulu ya dari yang tadi biar bisa jalan. Lalu kita bisa menghitung hasil prediksi. Di sini pertanyaan yang sudah ke-save sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf.
Mohon maaf. Sebelumnya terima kasih.